Selanjutnya yaitu kata kerja operasional atau KKO. Ini digunakan untuk guru untuk membuat RVP atau silabus. Yang ketiga yaitu pengertian KKO. KKO adalah kata yang mengatakan aktivitas. Kata kerja operasional KKO bagian teori taksonomi dalam pendidikan. Kata kerja operasional KKO digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional KKO ini diperlukan untuk memahami kompetensi dasar, melakukan analisis dan pengembangan indikator pencapaian kompetensi, analisis dan pengembangan tujuan pembelajaran. Analisis dan pengembangan kisi-kisi soal evaluasi. Dengan menggunakan kata kerja operasional, kemajuan proses pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi mudah diukur dan dievaluasi kemajuannya. Oleh karena itu, kata kerja operasional KKO menjadi salah satu alat utama pendidikan dalam proses perencanaan pembelajaran. Yang keempat yaitu contoh penggunaan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kata kerja operasional KKO Cognitive Taxonomy Bloom. Saat ini taksonomi belum mengalami sedikit pergantian model, tetapi isinya masih hampir sama dengan model taksonomi Bloom yang telah ada sejak era awal. Berikut adalah KKO taksonomi Bloom pada tataran level kognitif. Untuk lebih jelas tentang level kognitif, yang pertama yaitu level 1 remembering. Pada level ini akan diterapkan tingkatan berpikir rendah dan gampang untuk diimplementasi dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, siswa akan diberikan sebuah materi atau pengetahuan. Lalu mereka diminta untuk menghafal dan mengingat dari materi atau pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu understanding. Pada tingkatan ini, siswa ditujukan untuk dapat menguasai dan memahami konsep. Misalnya adalah bisa memahami, mengkategorikan, merangkum, mencontohkan, menerangkan, menyimpulkan dari konsep yang telah diberikan. Level ketiga yaitu applying. Di level ini, siswa sudah bisa melaksanakan dan menerapkan sebuah sistem dari konsep untuk dilakukan di kehidupan nyata. Yang keempat yaitu analyzing. Di tingkatan ini, siswa melakukan pengembangan apa yang telah dikuasai mengenai materi yang telah dipelajari. Selain itu, siswa juga bisa melaksanakan pemecahan masalah untuk dijadikan sebuah klasifikasi yang utuh. Lalu memastikan bagian tersebut bisa saling terkait dengan keseluruhan sistem. Selanjutnya yaitu level kelima, evaluating. Pada bagian ini, siswa akan bisa menciptakan dan memutuskan sebuah penilaian yang berlandaskan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya itu level ke-6, creating. Pada tahapan yang paling tinggi, ini siswa bisa menciptakan, merencanakan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu kata kerja operasional afektif atau sikap. Pada ranah afektif terdapat 5 level domain yang diungkap belum.
yang berfokus utama pada emosi dan atau perasaan. Pada bagian ini belum membuat dengan David Crowdwell. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu level penerimaan. Penerimaan merupakan rasa atau sensibilitas siswa untuk bisa mendapatkan stimulus dari luar dirinya. Ini merupakan sikap untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu level tanggapan. Tanggapan adalah sikap siswa untuk bisa bereaksi tentang apa yang telah diberikan oleh guru kepadanya, yang diungkapkan oleh guru. Selanjutnya yaitu yang ketiga level penghargaan. Level penghargaan merupakan penanaman sikap kepada siswa agar bisa menilai atau memilih apa yang baik dan buruk bagi dirinya. Yang keempat yaitu level pengorganisasian. Pada ranah pengorganisasian, ini siswa akan didorong dan ditanamkan untuk bisa mengetahui skala prioritas, pengkategorian, dan klasifikasi. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu level karakteristik berdasarkan nilainya. Yang ketiga yaitu selanjutnya kata kerja operasional psikomotorik atau keterampilan. Pada ranah psikomotorik, fokus utamanya adalah untuk memaksimalkan penggunaan gerakan fisik atau motorik siswa dengan baik seperti menulis, berlari, melakukan keterampilan tangan, dan lain sebagainya. Berikut adalah bagian dari psikomotorik. Yang pertama itu level persepsi atau sudut pandang dalam berpikir sangat berpengaruh dalam memaksimalkan sistem motorik suatu individu atau sebuah gerakan. Selanjutnya yaitu yang kedua level kesiapan. Kesiapan pada level ini di dalamnya mencangkup kesiapan jasmani dan rohani dalam melaksanakan suatu hal. Dengan persiapan matang, indera yang akan digunakan akan bisa dimaksimalkan secara penuh. Selanjutnya yaitu level respon terpimpin. Pada level ini adalah gerbang pembuka dari suatu individu untuk bisa mengakuisisi sebuah keahlian atau keterampilan yang rumit. Selanjutnya yaitu level mekanisme. Mekanisme merupakan habit untuk terus melakukan gerakan yang sama dari suatu apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu level respon jelas kompleks. Maksud dari level ini adalah siswa sudah bisa menerapkan sebuah keterampilan yang baik dan utuh dengan baik, efektif dan presisi. Selanjutnya yaitu level penyesuaian. Penyesuaian merupakan cara siswa untuk bisa memastikan bahwa keahliannya bisa digunakan dan diadaptasikan sebaik mungkin untuk masalah yang berbeda. Selanjutnya itu level penciptaan. Ini bisa diinstruksikan siswa untuk melakukan alur baru dalam membuat sesuatu. Yang kelima yaitu materi selanjutnya itu pengertian dari HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill, atau yang sering disebut sebagai kemampuan keterampilan atau konsep berpikir tingkat tinggi, merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom yang dimulai pada abad yang ke-21. Keterampilan HOTS atau bisa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide yang ada di dalam dirinya dengan cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Selanjutnya itu pengertian LOTS.
atau lower order thinking skill, merupakan kemampuan berpikir siswa secara fungsional. LOTS juga bisa disebut sebagai teknik belajar. Dalam hal ini, yang dilakukan siswa biasanya merupakan kegiatan mencatat, menyalin, menghafal, atau mengikuti. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan karena ada instruksi dari seorang guru atau mengikuti kebiasaan teman-teman sebayanya. Soal-soal yang berkaitan dengan LOTS ini juga pada akhirnya adalah soal-soal yang tipe mengingat, menghafal yang bersifat terbatas. Menggunakan teknik belajar dan soal-soal dengan tipe ini menjadi siswa kurang memahami konsep dasar yang disampaikan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya itu pengertian kompetensi dasar. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu perumusan indikator pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan alat penilaian. Selanjutnya yaitu penyusunan indikator soal. Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dihendaki kegiatan perumusan indikator. Indikator soal merupakan bagian dari kegiatan penyusunan kisi-kisi. Untuk merumuskan indikator dengan tepat, pendidik harus memperhatikan materi yang akan diujikan. Indikator pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar kompetensi. Indikator yang baik dirumuskan secara singkat dan jelas. Penulisan indikator soal yang lengkap mencakup yang pertama yaitu audiens atau peserta didik. Indikator soal harus mempertimbangkan audiens atau peserta didik yang akan menjawab soal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa soal sesuai dengan kemampuan level, dan karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu behavior atau perilaku yang harus ditampilkan. Indikator soal harus jelas dan spesifik dalam menunjukkan pada perilaku yang diharapkan dari siswa. Perilaku ini harus terkait dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan yang ingin diukur. Selanjutnya yaitu degree atau tingkat yang diharapkan. Indikator soal harus mencakup tingkat atau degree yang diharapkan dari siswa. Degree ini harus sesuai dengan level kesulitan soal seperti rendah, sedang, atau tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa soal dapat mengukur pemahaman siswa dengan tepat dan akurat. Selanjutnya yaitu soal. Soal merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap materi ajar.
Pada setiap ulangan ataupun ujian terdapat berbagai jenis soal. Cara mengerjakannya pun berbeda-beda antara jenis soal yang satu dengan lainnya. Jenis-jenis soal diantaranya yang pertama yaitu pilihan ganda atau multi choice. Pilihan ganda adalah salah satu soal terdiri di atas beberapa kemungkinan jawaban, meliputi jawaban yang benar dan beberapa jawaban yang salah atau pengecoh. Yang kedua yaitu jawaban singkat atau short answer. Adalah soal yang menuntut jawaban tertulis yang bervariasi dari satu atau dua kata hingga beberapa kalimat. Soal jenis ini paling sering digunakan untuk menguji kemampuan dasar tentang fakta dan istilah. Selanjutnya yaitu esai. Adalah pertanyaan kompleks yang memerlukan jawaban atau tanggapan tertulis yang panjangnya dapat bervariasi, mulai dari beberapa paragraf hingga beberapa halaman. Yang keempat yaitu benar atau salah, true and false. Pertanyaan benar atau salah hanya terdiri atas pernyataan. Siswa menjawab pertanyaan dengan cara menunjukkan pernyataan yang dianggap benar. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, menjodohkan atau matching. Siswa menjawab pertanyaan jenis ini dengan memasangkan masing-masing pernyataan dengan salah satu pilihan yang disediakan pada saat ulangan atau ujian. Selanjutnya yaitu lisan atau oral. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk memberikan tanggapan secara langsung. Pertanyaan ini sangat populer pada kursus bahasa yang menuntut berbicara, tetapi tipe pertanyaan ini juga dapat digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu komputasi. Pertanyaan komputasi mengharuskan siswa melaksanakan perhitungan untuk memecahkan permasalahan. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.